Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kumpulan FR soal-soal analogi part 3. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe itu gratis. So, subscribe ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Guru diploma sama dengan sopir titik-titik. Oke, apakah A, SD, B, SMP, C, SMA, D, SIM, E, STNK? Nah, pasti kalau soal analogi ini ya, sebelumnya kita bagi tipsnya dulu ya. Tipsnya adalah kita masukin pilihan jawaban ke dalam soal, kemudian kita coba buat kalimat. Nah, kalau soalnya guru diploma sopir titik-titik, nah kita pasti berpikirnya guru butuh ijazah diploma gitu ya. Kalau sopir butuh ijazah apa ya? SD, SMP, SMA. Nah, ini kan bisa jadi ya ini, tapi karena di sini SD, SMP, SMA berarti tidak mungkin jawabnya ini ya. Nah, berarti kalau kita ubah lagi ya, guru itu minimal harus punya ijazah diploma, sementara sopir itu dia bisa bekerja kalau dia minimal punya apa. Nah, pasti jawabnya adalah yang D ya teman-teman, yaitu SIM. Kalau STNK itu ya pasti ya memang harus ada ya, tapi ini yang sesuai ya dengan padanan hubungan antara guru diploma itu adalah sopir dan SIM. Oke, jawabnya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, kuda laut, kuda. Nah, ini apakah A, kucing harimau, B, banteng sapi, C, biawak komodo, D, cacing belut, E, merpati elang. Oke ya. Jadi di sini kuda laut ya. Kuda laut itu ada di laut yang bentuknya kecil, kemudian kuda itu ada di darat ya. Dan besar. Nah, ini jadi bisa kuda laut kecil, kuda besar ya. Bentuknya hampir sama. Kemudian apakah A, kucing harimau ya. Kucing ini kecil, harimau tuh besar ya, seperti kucing ya. Ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Banteng sapi, nah lihat ukurannya ini sama ya, banteng sapi ini hampir sama, jadi tidak mungkin. Biawak komodo ini juga hampir sama ya, ukurannya tidak mungkin. Cacing belut, nah cacing bentuknya kecil ya, kemudian belut bentuknya seperti cacing tapi besar. Oke, bisa jadi ya, kita simpan dulu. Merpati elang, nah merpati dan elang ini sama-sama burung ya, kemudian tapi bentuknya berbeda ya, kecil besar ya. Yang satu jinak, satu buas. Nah, ini saya juga coret ya. Jadi antara jawaban A atau D. Nah, ini hampir sama teman-teman. Jadi kita harus cari option yang lain ya. Di sini kan kuda laut tuh kecil, kuda besar. Oke ya. Kemudian kuda laut sama kuda ini sama-sama mamalia, sehingga kita pilih mana? Cacing belut. Nah, cacing belut ini bukan termasuk mamalia. Jadi kita coret juga ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman, kalau menurut saya ya. Nah, teman-teman kalau punya argumen lain bisa komen di bawah ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Beranak mamalia. Apakah A, bertaring karnivora, B, bertelur unggas, C, berkelompok insekta, D, berjemur reptilia, atau E, berkaki 4 herbivora. Nah, kita lihat di sini ya. Mamalia itu artinya beranak. Nah, berarti kita coba hubungkan ya dengan kalimat situ ya. Karnivora bertaring. Tidak ya, karnivora itu pemakan daging. Unggas bertelur. Oke, bisa jadi kita simpan ya. Insekta berkelompok kurang tepat. Reptilia berjemur kurang tepat ya, bertelur ya. Kemudian herbivora berkaki 4, salah ya. Herbivora itu pemakan tumbuhan ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, yang sesuai dengan yang mamalia beranak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kurus gizi ya. Apakah A, gemuk lemak, B, sakit dokter, C, pendek besar, D, pintar belajar, E, bodoh ilmu. Nah, kita coba buat kalimat ini ya. Kurus karena kurang gizi, gemuk karena kurang lemak. Ini salah ya, kelebihan lemak ya. Sakit karena dokter ya, salah ya, sakit pergi ke dokter ya. Pendek karena kurang besar ya, kurang tepat juga. Pintar karena kurang belajar, salah ya. Bodoh karena kurang ilmu. Oke, ini sesuai ya. Kurus karena kurang gizi. So, jawabnya adalah yang E ya teman-teman. Oke, lanjut. Nelayan laut ya. Apakah A, guru papan tulis, B, petani padi, C, karyawan pegawai, D, pelukis kuas, E, penyanyi panggung. Oke ya, jadi nelayan laut ya. Nelayan kerja di laut, guru kerja di papan tulis, salah ya. Petani kerja di padi, salah. Karyawan kerja di pegawai, salah ya. Pelukis kerja di kuas, pelukis memakai kuas ya. Penyanyi bekerja di panggung. Oke, jawabnya adalah yang E. Samudra laut ya. Samudra itu besar, laut itu lebih kecil dari samudra ya. Apakah A, benua pulau, B, internasional batas negara, C, kapal nelayan, D, negara pantai, E, luas dalam. Nah, samudra itu lebih besar dari laut ya. Benua lebih besar dari pulau. Oke, jadi jawabnya adalah yang A ya teman-teman.
Nah, ini kalau kita sudah ketemu jawabannya, cukup kita langsung ke soal berikutnya, atau kita mau cek dulu ya. Internasional, batas negara ini terlalu jauh ya. Kapal nelayan juga terlalu jauh hubungannya. Negara pantai ini terlalu jauh juga ya, daratan antara pantai ya, pinggir pantai ya. Luas dalam ini juga terlalu jauh. Jadi benar jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, lanjut ya. Gigi kunyah, jari titik-titik. Nah, apakah A lentik, B pegang, C kuku, D tangan, E manis. Nah, gigi untuk mengunyah, berarti jari untuk lentik. Salah ya, jari untuk pegang. Oke, jawabnya B ya. Jari untuk kuku juga salah, jari untuk tangan salah ya, jari untuk manis kurang tepat. Oke, jawabnya yang B ya, teman-teman, jari untuk pegang. Selanjutnya, melati bunga sama dengan bawang titik-titik. Apakah A umbi, B merah, C putih, D bumbu, E harum. Nah, kita masukin ya, melati adalah jenis bunga, bawang adalah jenis umbi. Oke, jawabannya ini ya. Kita simpan dulu ya. Melati bunga, bawang jenis merah ya, kurang tepat ya. Bawang jenis putih juga kurang tepat. Bawang jenis bumbu ya memang, tapi ini juga kurang pas ya, lebih ke umbi ya. Bawang jenis harum juga salah, jadi jawabnya A ya, teman-teman. Selanjutnya, titik-titik berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan titik-titik ya. Apakah A kuning merah, B makanan pokok minuman pokok, C petani pedagang, D sawah vitamin, E beras biji. Oke, kita masukin ya. Nah, untuk pilihan jawabannya ke dalam soal. Oke, pilihan yang pertama ya. Kuning itu warnanya padi, buah warnanya merah. Kurang tepat ya, ini harusnya merahnya di depan ya. Jadi A ini salah. Yang B, makanan pokok contohnya padi, buah contohnya minuman pokok. Oke, terbalik ya, ini minuman pokok. Kurang tepat juga ya, buah juga bukan minuman pokok ya. Oke, kemudian petani menanam padi, buah menanam pedagang ya. Buah dijual pedagang. Ini terbalik ya, harusnya kalau petani menanam padi, berarti pedagang menjual buah. Jadi ini yang C juga salah ya. Sawah berhubungan dengan padi, buah, vitamin ya. Sawah menghasilkan padi, buah menghasilkan vitamin. Oke sih, bisa jadi ya. Tapi nggak semua sawah menghasilkan padi ya. Sawah bisa ditanam bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya ya. Kemudian beras itu sebelumnya jadi dari padi ya, dari tumbuhan padi. Kemudian buah sebelumnya itu dari biji. Oke, jawaban E yang paling masuk akal ya, teman-teman. Coba kalau teman-teman punya jawaban lain, teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Oke. Titik-titik berhubungan dengan buruh sebagaimana supervisor berhubungan dengan titik-titik ya. Apakah A mandor karyawan, B pabrik kantor, C kecil besar, D demo kerja, E upah gaji. Oke, kita masukkan pilihan jawabannya ini ke dalam soalnya ya. Mandor berhubungan dengan buruh, supervisor berhubungan dengan karyawan. Oke, mandor mengawasi buruh, supervisor mengawasi karyawan. Oke, masuk akal ya. Pilihan A kita simak dulu. Pabrik berhubungan pabrik buruh, pabrik ada buruh ya, supervisor ada kantor ya, kurang tepat ya. Kantor ada karyawan ya. Kemudian kecil itu buruh, supervisor itu besar ya, kurang pas juga. Kemudian demo dilakukan oleh buruh, supervisor dilakukan oleh kerja, kurang tepat ya. Kemudian upah untuk buruh, supervisor untuk gaji ya, terbalik ya, gaji untuk supervisor, mungkin lebih masuk akal itu ya. Dan saya kira jawabannya yang A ya, mandor itu membawai buruh, supervisor mengawasi karyawan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jawabnya A. Selanjutnya, titik-titik berhubungan dengan puisi sebagaimana pemahat berhubungan dengan titik-titik. A. Khairil Anwar, seniman. B. Syair batu. C. Baca seni. D. Penyair patung. E. Suara gerak. Oke, kita masukin pilihan jawabannya ke dalam soalnya ya. Khairil Anwar, puisi, pemahat, seniman. Kurang tepat ya, pemahat itu patung gitu ya harusnya. Jadi ini salah ya, yang seniman. Syair itu puisi, pemahat itu batu ya. Syair bagian dari puisi, pemahat bagian dari batu, kurang tepat. Kemudian baca puisi, pemahat itu seni, kurang tepat juga ya ini. Kemudian penyair itu puisi, penyair itu menghasilkan puisi, pemahat itu menghasilkan patung. Oke, masuk akal yang D, kita simpan. Suara itu suara dengan puisi, pemahat dengan gerak. Kurang pas ya, ini terbalik ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Penyair itu membaca puisi, patung itu menghasilkan pemahat itu menghasilkan patung. Oke, sekian teman-teman tentang
FR soal analogi, so teman-teman harus perhatikan, harus jeli dan coba masukin pilihan jawaban ke dalam soalnya, kemudian buatlah menjadi kalimat. Kemudian teman-teman harus hati-hati ya mengerjakan soal analogi dan gunakan waktu secepat mungkin. Oke, thanks for watching dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.